Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Syawal Kamiluddin Saptaputra SKM MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Kesiapan dan Tanggap Darurat K3, serta teman-teman sekalian yang telah menonton video kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Perkenalkan, saya Suci Nur Nabila, selaku moderator presentasi kelompok 2 kelas K3A. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai kesiapan dan tanggap darurat K3 di perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kebakaran dan juga definisi dari tanggap darurat. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali di luar kemampuan dan keinginan manusia. Masalah kebakaran menjadi persoalan besar dan juga bisa dikatakan telah menjadi salah satu ancaman yang menakutkan bagi kehidupan manusia. Kebakaran bangunan merupakan suatu bencana yang merugikan bagi banyak pihak. Kondisi tersebut kurang didukung dengan penanganan kebakaran yang baik pada bangunan. Selanjutnya, definisi mengenai tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan juga sarana. Selanjutnya adalah tujuan dan prosedur tanggap darurat. Yang pertama yaitu tujuan dari tanggap darurat. Tujuan prosedur tanggap darurat adalah untuk memberikan pelaksanaan operasional kepada organisasi tanggap darurat mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil jika terjadi bencana guna meminimalisir timbulnya kejadian bencana dan juga dampak yang diakibatkan. Selanjutnya yaitu prosedur dari tanggap darurat. Menurut ISO 4501, berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perencanaan tanggap darurat. Yang pertama yaitu identifikasi keadaan darurat. Kedua, identifikasi persediaan atau sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Yang ketiga yaitu membuat rencana tanggap darurat. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan dan latih pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan tentang tanggap darurat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat. Slide selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di PT Pembangkit Jawa Bali, Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo yang beralamat di Jalan Raya Surabaya Situbondo, kilometer 142 Paiton Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2011. Selanjutnya yaitu populasi dan juga sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Pembangkit Jawa Bali, Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo yang berjumlah 239 orang. Dan diketahui jumlah sampel pada setiap strata yaitu pembina 1 orang, wakil pembina 3 orang, komandan peleton 2 orang, TKP KD Daytime 30 orang, TKP KD Produksi 15 orang, Fair Warden 8 orang, dan tim bantuan yang merupakan security berjumlah 9 orang. Baik, selanjutnya materi kesiapsiagaan dan kedaruratan PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo. Identifikasi potensi bahaya dan risiko kedaruratan itu ada 3. Yang pertama, bahaya api. Api adalah suatu reaksi kimia atau reaksi oksidasi yang bersifat eksotermis dan diikuti oleh pengeluaran cahaya dan panas serta dapat menghasilkan nyala, asap, dan bara. Untuk memulai suatu proses terjadinya api, harus terdapat 3 lakto unsur yaitu bahan bakar, udara atau oksigen, dan panas. Sehingga dapat dirumuskan bahwa api atau kebakaran dapat terjadi apabila bahan bakar terbentuk gas bercampur dengan udara yang mengandung zat asam minimal 15% dan panas mencapai titik bakar gas tersebut. Selanjutnya yang kedua ada risiko kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, artinya di luar kemampuan dan keinginan manusia. Sedangkan menurut National Fire Protection Association, kebakaran sebagai peristiwa oksidasi di mana bertemunya 3 buah unsur yaitu bahan yang dapat terbakar, oksigen yang terdapat di udara, dan panas yang dapat berakibat menimbulkan kerugian, harta benda atau cedera, bahkan kematian manusia. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor penyebab kebakaran. Faktor penyebab kebakaran itu
ada faktor manusia, faktor pekerja, faktor pengelola, faktor teknis, dan faktor alam. Pada slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana tanggap darurat PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo. Nah, adapun prosedur tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh PT Pembangkit ini terbagi menjadi dua bagian, yang dimana pada saat kondisi normal dan juga saat kondisi darurat. Pada saat kondisi normal, tim kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat dapat melaksanakan fungsi kedinasan sebagaimana job description masing-masing dengan tetap siaga apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam rangka penanggulangan keadaan darurat. Kemudian yang selanjutnya, saat kondisi darurat, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, saat melihat atau mendengar alarm berbunyi, pastikan bahwa alarm tersebut benar atau palsu. Kemudian apabila palsu, cari tahu penyebab palsu dalam alarm tersebut dan segera lakukan tindakan perbaikan. Kemudian yang kedua, apabila alarm tersebut benar atau melihat kondisi darurat, segera lakukan tindakan awal penanggulangan apabila merasa mampu. Kemudian tindakan awal yang cepat dan tepat akan menghindarkan dari kondisi yang lebih parah. Kemudian yang ketiga, segera laporkan kondisi pasca penanggulangan awal kepada pihak terkait atau operator melalui radio atau telepon minimal eksternal 2000 dan usahakan tetap melakukan penanggulangan sebelum datang bantuan dari tim kesiagaan dan juga penanggulangan darurat. Rencana tanggap darurat perusahaan. Prosedur tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo terbagi menjadi dua bagian, di mana saat kondisi normal dan saat kondisi darurat. Pada saat kondisi normal, tim kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat melaksanakan fungsi kedinasan sebagaimana job description masing-masing jabatan dengan tetap siaga jika sewaktu-waktu diperlukan dalam rangka penanggulangan keadaan darurat. Saat kondisi darurat, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, saat melihat atau mendengar alarm berbunyi, pastikan bahwa alarm tersebut benar atau palsu. Jika palsu, cari penyebab false alarm tersebut dan segera lakukan tindakan perbaikan. Yang kedua, jika alarm tersebut benar atau melihat kondisi darurat, segera lakukan tindakan awal penanggulangan jika merasa mampu. Tindakan awal yang cepat dan tepat akan menghindarkan dari kondisi yang lebih parah. Yang ketiga, segera laporkan kondisi pasca penanggulangan awal kepada pihak terkait atau operator melalui radio atau telepon internal. Usahakan tetap melakukan penanggulangan sebelum datang bantuan dari tim kesiagaan dan penanggulangan darurat. Yang keempat, Supervisor Produksi dan Supervisor K3 sebagai pengendali kondisi darurat segera melakukan konsolidasi dan melakukan koordinasi untuk menyiapkan tim kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat. Yang kelima, Supervisor Produksi tetap konsentrasi dalam pengendalian operasional unit pembangkit, mengambil tindakan darurat yang diperlukan, serta mengumumkan kondisi darurat dan evakuasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan manajer operasi. Yang keenam, Supervisor Produksi atau Supervisor K3 bisa meminta bantuan personel di luar tim kesiagaan penanggulangan keadaan darurat jika tim yang ada dianggap tidak mampu menanggulangi keadaan. Kemudian yang ketujuh, saat pelaksanaan penanggulangan kondisi darurat, Supervisor Produksi terus melakukan koordinasi dengan tim kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat. Langkah rencana tanggap darurat kebakaran. Yang pertama, ada identifikasi bahaya dan resiko, di mana mengidentifikasi sumber potensi kebakaran dan area yang rentan terbakar. Kemudian menganalisis kemungkinan dampak kebakaran terhadap fasilitas dan lingkungan sekitar. Yang kedua, ada struktur organisasi dan tanggung jawab, menetapkan tim tanggap darurat yang terdiri dari anggota dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang ketiga, prosedur evakuasi, di mana menyediakan jalur evakuasi yang aman dan terjangkau bagi semua orang di area kebakaran, dan melakukan latihan evakuasi secara berkala untuk memastikan semua pihak mengetahui prosedur. Yang keempat, peralatan dan sumber daya, menyediakan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan terawat dengan baik.
Yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Mengembangkan sistem komunikasi yang efektif untuk membagikan informasi tentang kebakaran dan tindakan yang diperlukan. Kemudian ada pelatihan, melakukan latihan tanggap darurat secara teratur untuk memastikan semua anggota tim siap dan terlatih. Kemudian memberikan pelatihan tentang penggunaan peralatan pemadam kebakaran dan prosedur keselamatan. Yang ketujuh ada pemantauan dan evaluasi. Mengadakan pemantauan terus-menerus terhadap potensi kebakaran dan memperbarui rencana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kerjasama dengan pihak luar, mengembangkan kerjasama dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan respon cepat dan efektif dalam menghadapi kebakaran. Selanjutnya adalah sistem deteksi alarm dan komunikasi darurat. Sistem ini merupakan bagian dari sistem deteksi yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada semua pihak yang ada di suatu gedung ataupun area yang terancam kebakaran. Alarm ini dapat berupa suara sirine ataupun visual seperti lampu yang berkedip yang menandakan adanya bahaya. Dalam konsep kami ini membahas tentang deteksi kebakaran, di mana deteksi kebakaran ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada deteksi panas atau heat detector, kemudian deteksi asap atau smoke detector, dan deteksi nyala api atau flame detector. Pembahasan selanjutnya adalah pelatihan, kesiapsiagaan, dan simulasi kedaruratan. Jadi latihan kesiapsiagaan itu dapat diartikan sebagai bentuk latihan, koordinasi, komunikasi, dan evakuasi dengan melibatkan pegawai dari suatu kantor, yang dimana seluruh pegawainya itu harus terlibat dalam menstimulasi situasi bencana sesungguhnya menggunakan skenario yang dibuat mendekati dengan kondisi nyata. Kemudian kegiatan latihan kesiapsiagaan ini dibagi menjadi beberapa tahap, di mana yang pertama itu ada tahap perencanaan, di mana pada tahap ini adalah tahap di mana orang-orang itu membentuk tim perencana, di mana ini merupakan bentuk organisasi latihan kesiapsiagaan agar pelaksanaan evakuasi itu berjalan dengan baik dan teratur. Di mana tim perencana ini terdiri dari tim pengarah, penanggung jawab, bidang perencanaan. Yang ketiga pelaksanaan tim perencana berperan sebagai tim pengendali. Kemudian menyusun rencana latihan kesiapsiagaan, di mana dengan menyusun rencana latihan kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh komponen lingkup di kantor. Kemudian rencana-rencana yang dibuat itu adalah yang pertama membuat skenario latihan kesiapsiagaan berupa acuan jalan cerita kejadian yang dipakai untuk keperluan latihan. Kemudian menyiapkan atau mengkaji ulang prototipe yang sudah ada, yaitu memastikan kembali bahwa beberapa area ataupun tempat alternatif yang akan dijadikan sebagai pusat evakuasi ataupun titik kumpul berupa area terbuka yang berdasarkan keamanan, aksesibilitas, dan juga lingkungan lokasinya itu dalam keadaan yang baik dan sesuai. Kemudian menetapkan dan menyiapkan jalur evakuasi dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu jalur evakuasi merupakan rute tercepat dan juga aman. Selanjutnya adalah tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan latihan kesiapsiagaan. Dalam persiapan ini yang terutama dilakukan adalah yang pertama itu kita harus melakukan briefing untuk mematangkan perencanaan latihan yang sudah dilakukan di hari sebelumnya. Kemudian menyiapkan gedung dan beberapa peralatan pendukung, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan, misalnya fasilitas medis, persiapan barang-barang untuk kondisi darurat, dan lain-lain. Kemudian memasang peta dan jalur evakuasi di tempat umum yang mudah dilihat oleh semua orang. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat latihan kesiapsiagaan ini berlangsung. Yang pertama itu adalah tanda peringatan, di mana tanda peringatan itu dibagi menjadi 3, ada tanda latihan untuk dimulai, kemudian tanda evakuasi, dan tanda latihan berakhir, di mana tanda bunyi yang menandakan dimulainya latihan menggunakan tiupan peluit panjang. Tanda ini harus berbeda dengan tanda peringatan dini untuk evakuasi seperti pukulan lonceng, sirine, dengan intensitas bunyi yang panjang, terus-menerus dan cepat, atau yang telah disepakati sebelumnya. Dan tanda latihan berakhir ini dapat kembali menggunakan peluit panjang. Kemudian reaksi terhadap peringatan. Latihan ini ditujukan untuk menguji reaksi peserta latih dan prosedur yang ditetapkan. Pastikan bahwa peserta itu terlatih memahami bagaimana harus bereaksi terhadap tanda-tanda peringatan, serta peserta latih harus bahu-membahu dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian melakukan dokumentasi rekam proses latihan dengan menggunakan foto
atau video sehingga seluruh peserta latih, pelaksana maupun yang bertugas dapat bersama-sama melihat hal-hal yang baik atau yang masih mau diperbaiki. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai peralatan dan juga fasilitas kedaruratan, di mana yang dimaksud dalam peralatan kedaruratan di sini adalah alat pemadam api kebakaran, contohnya, kemudian hidran kebakaran, kemudian ada alarm kebakaran smoke detector dan heat detector emergency lighting atau lampu darurat, kemudian pakaian pelindung dan peralatan pemadam. Selanjutnya ada sistem kedaruratan, di mana dalam sistem kedaruratan ini ada yang namanya prosedur evakuasi, adanya tim tanggap darurat atau emergency response team, kemudian pelatihan dan simulasi kebakaran, sistem komunikasi darurat, dan dokumentasi dan evaluasi kejadian. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, di mana dari sistem tanggap darurat PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo membentuk suatu organisasi tanggap darurat yang dinamakan Tim Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat. Tim Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebagaimana struktur organisasi Tim Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat tersebut, di mana yang pertama ada proteksi kebakaran aktif, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu deteksi dan alarm kebakaran, di mana pemasangan instalasi deteksi dan alarm kebakaran otomatis bertujuan untuk mendeteksi kebakaran seawal mungkin, sehingga tindakan pengaman yang diperlakukan dapat segera dilakukan. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem deteksi, yaitu panas, asap, nyawa, berfungsi dengan baik. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan semua detektor berfungsi optimal. Kemudian yang kedua, alat pemadam api ringan atau APAR. PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo telah menyediakan APAR yang terdiri dari berbagai jenis dan telah ditempatkan pada semua tempat area kerja. Tetapi perlu dilakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan tidak ada yang kadaluarsa atau rusak. Kemudian ada yang kedua, sistem proteksi kebakaran pasif, yaitu konstruksi dan evaluasi, di mana gedung administrasi PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo merupakan bangunan berlantai 4. Konstruksi gedung administrasi dibuat dengan menggunakan bata dan beton yang cukup kuat. Kemudian yang terakhir, sistem tanggap kebakaran. Prosedur tetap atau standar operation prosedur atau SOP berupa ketentuan tentang urutan langkah yang harus dilakukan. Menurut wawancara yang dilakukan kepada Supervisor Senior Bidang K3 PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo mengenai prosedur tanggap darurat kebakaran, prosedur tetap tanggap darurat sudah dibuat dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo melalui pemberitahuan singkat. Berdasarkan pembahasan mengenai kesiapan dan tanggap darurat K3 di perusahaan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan sangat penting dalam upaya mengurangi risiko kecelakaan kerja serta dampak bencana. Beberapa aspek utama yang harus diperhatikan dalam sistem tanggap darurat di perusahaan meliputi identifikasi risiko dan bahaya, perencanaan evakuasi, penyediaan peralatan keselamatan, pelatihan bagi pekerja, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Di PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton telah menerapkan berbagai langkah kesiapsiagaan seperti penyediaan alat pemadam api ringan atau APAR, sistem deteksi kebakaran, prosedur evakuasi, serta pembentukan tim kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat. Namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya pembaruan prosedur, keterbatasan dalam pelatihan bagi seluruh karyawan, serta perlunya peningkatan dalam infrastruktur keselamatan seperti tanggap darurat.